Dukun. dukun santet. Halo pecinta film zombie. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul The Curse Dead Man Spray yang rilis pada tahun 2021 dan berasal dari Korea Selatan. Film bergenre thriller supranatural ini menceritakan kisah seorang gadis yang mengejar kebenaran dari sebuah kasus pembunuhan berantai di mana pelakunya merupakan sekelompok zombie yang ternyata dikendalikan oleh seorang dukun dari Indonesia. Wih, langsung saja. Film dimulai dengan menampilkan seorang direktur perusahaan farmasi bernama Kim Jong Kyun yang baru saja sampai di rumahnya, di mana tiba-tiba lampu rumahnya padam dan tidak bisa dinyalakan kembali. Keanehan lain terjadi ketika TV-nya tidak menangkap siaran apapun. Memang kondisi sekeliling terlihat normal saja, tapi mendapati jendela yang terbuka, dia pun mengira bahwa itu adalah ulah para debt collector. Namun saat diperiksa tidak ada hal yang mencurigakan dan ternyata di belakangnya sudah berdiri seseorang bertudung. Menyadari hal itu, Kim pun menyerang orang tersebut. Sayangnya serangannya itu tidak berpengaruh apa-apa dan tiba-tiba muncullah simbol di tangan pria bertudung yang diikuti dengan perubahan warna kulitnya. Lantas ketika itu pula dia menyerang. Tatkala mencoba meminta bantuan, Kim menjadi panik mendapati tangannya yang mulai melepuh akibat serangan tersebut. Dan bersamaan dengan itu, orang tadi pun menghabisinya. Rupanya penyerangan itu dilakukan oleh zombie yang akhirnya pun kembali tidak bergerak. Beberapa waktu berselang di sebuah agen detektif, terlihat beberapa polisi yang tengah menyelidiki kasus kematian Kim Jong Kyun. Seorang di antara mereka bernama Long Shu menjelaskan bahwa serangan terhadap Kim dilakukan dengan terencana karena tidak ada tanda-tanda pengerusakan jalan masuk dan tersangka masuk melalui pipa gas. Dia juga mengatakan bahwa penyebab kematian Kim kemungkinan diakibatkan keracunan kerang paralitik yang merupakan racun paling kuat di antara racun kerang. Sementara pelaku sebenarnya adalah orang yang sudah mati 3 bulan sebelumnya. Sontak, pernyataan ini membuat si isi ruangan menjadi heran termasuk detektif Yu. Namun dengan tenang atasannya bernama Jong Son Jun mengatakan bahwa kasus aneh ini kembali terjadi. Hari berikutnya di sebuah stasiun radio, seorang reporter bernama Im Jin-ye diundang untuk wawancara akibat menulis buku kontroversial yang dianggap mencoba menggambarkan kebenaran adanya mantra sihir yang dapat membangkitkan kembali orang mati yang digunakan untuk kejahatan. Namun karena Jin-ye belum bertemu dengan si penyihir, alhasil pembawa acara meragukan kebenaran isi tulisan Jin-ye tersebut. Tatkala pembawa acara membuka line telepon dan berharap si penyihir menghubunginya, maka harapan itu pun terwujud. Dari telepon, si penyihir yang tidak ingin memperkenalkan diri ini langsung mengabaikan pembawa acara dan berbicara kepada jinnya. Merasa tidak dihargai, lantas pembawa acara meminta krunya untuk mengkat telepon tersebut. Tapi jinnya meminta agar penelpon itu bisa melanjutkan ucapannya. Di sana dia mengatakan bahwa dalang dari kejadian di rumah Kim adalah dirinya dan meminta bertemu dengan jinnya keesokan harinya di tempat yang dia sampaikan melalui pesan kepada jinnya sehingga tidak ada satupun pendengar yang mengetahuinya. Kalau dilihat dari isi pesannya, tempat tersebut adalah Hotel Mountain House, aula pertemuan lantai 6 pada pukul 2 siang. Alhasil, wawancara radio itu pun dihentikan. Dari situ, Jinnya pergi ke kantornya. Di sana dia disambut oleh anak buahnya yang bernama Yu Chan yang mengatakan bahwa akibat wawancara radio tadi, mereka dianggap melakukan rekayasa agar penjualan bukunya meningkat. Kemudian Yu Chan juga memperkenalkan kepada Jinnya seorang kameramen magang yang bernama Jesse Zheng. Sesampainya di ruangan, rekannya yang bernama Tak Jung Hun memintanya untuk melihat berkas milik Kim sembari menjelaskan penyebab dan pelakunya. Ketika melihat gambar simbol di tangan pelaku, maka Jinnya menyadari bahwa simbol itulah yang berisi mantra. Sehingga dengan begitu dia berniat menghubungi seseorang bernama Profesor Cho Jung Hun. Namun bersamaan dengan itu Song Jun dan Yu datang. Melihat mereka, Jung Hun pun bergegas menyembunyikan berkas Kim. Sayangnya Song Jun yang merupakan suami Jinnya ini melihat dan segera mengambil berkas tersebut. Namun Jinnya mengambilnya kembali. Lantas Song Jun meminta sang istri agar tidak menemui pria misterius yang menghubunginya di radio karena kasus ini bukanlah kasus biasa. Tapi Jinnya mengatakan jika dia bisa bertemu dengan dalangnya, maka dia bisa mengetahui teknik melakukan dan motifnya.
Di samping itu, jika Song Jun ingin menangkap dalangnya, maka dia pasti memerlukan hasil wawancara tersebut. Mendengar itu, Song Jun mengatakan bahwa para polisi akan tetap mengawasi wawancara yang dimaksud dan tidak ingin berdebat lagi. Maka dengan manisnya Jinnya mengiyakan perkataan suaminya. Sekepergian suaminya, Jinnya meminta Jung Hoon untuk mencari identitas pelaku pembunuhan Kim. Kemudian Jung Hoon menunjukkan sebuah rekaman yang menunjukkan aktivitas penyihir di Jepang, di mana pelakunya adalah seorang wanita bernama Zauna. Beberapa waktu berselang di sebuah restoran, Jinnya teringat akan Zona yang mengaku pernah menghabisi penyihir dengan menggunakan gambar dan huruf Cina yang menurutnya bisa membangkitkan dan mengendalikan para zombie sembari menunjukkan apa yang telah dia lakukan. Tapi setelah mengeluarkan kekuatannya, Zona langsung tidak sadarkan diri. Dan bersama dengan itu, lampu tiba-tiba menjadi padam. Lantas, secara mengejutkan satu zombie menyerangnya. Tatkala sang zombie akan menghabisinya, tiba-tiba Zona muncul melipat-lipat zombie tersebut. Namun ternyata Jinnya terbangun dari tidurnya. Lalu di hotel yang telah dijanjikan, dalam sebuah kamar para polisi mempersiapkan pengawasan terhadap wawancara Jinnya. Di situ Song Jun memperingatkannya untuk tetap waspada. Sementara itu di ruangan, dengan khawatir Yu Chan mengatakan jumlah penonton yang sedang menunggu wawancara tersebut sudah mencapai 20.000 orang. Dan jika si penyihir tidak datang, maka semua iklan mereka akan dibatalkan. Tapi Jin He memintanya tenang karena yakin si penyihir akan datang. Pada saat yang sama, Long Xiu melaporkan bahwa ada seorang pria mencurigakan yang datang. Setelah melihatnya menuju ke aula, lantas Song Jun pun memberitahu kepada Jinnya. Sesampainya di sana, sang pria pun dipersilahkan duduk dan dipersiapkan. Singkat waktu, wawancara pun dimulai. Dalam wawancara tersebut, pria ini mengaku bernama Park Yong Ho dengan menyebutkan nomor KTP-nya, sehingga setelah polisi melacaknya terdapat informasi bahwa dia dilaporkan hilang. Park juga mengakui bahwa dialah sang penyihir yang membangkitkan dan mengendalikan zombie di kediaman Kim Jong Kyun. Tapi bila mereka tidak percaya, maka dia bisa membuktikannya. Park menambahkan hal itu dia lakukan untuk memperingatkan semua orang bahwa dia masih akan melakukan 3 serangan lagi. Yang pertama akan dilakukan 2 hari kemudian pada pukul 2 siang terhadap seorang direktur perusahaan farmasi bernama Kim Min Suk. Yang kedua akan dilakukan 2 hari berikutnya pada jam yang sama terhadap CEO perusahaan bernama Lee Sang-in. Dan yang ketiga akan dilakukan 2 hari setelah Lee Sang-in terhadap presiden perusahaan farmasi bernama Bian Sung-il. Tapi dia juga mengatakan cara untuk menghentikan rencana tersebut adalah permintaan maaf dari Bian Sung-il di hadapan Jinnya. Dan setelah Jinnya menilai permintaan maaf itu tulus, maka mereka akan selamat. Namun secara mengejutkan dia mengancam Jinnya. Melihat itu, Song Jun segera memerintahkan anak buahnya untuk menyelamatkan Jinnya. Dan kesempatan itu rupanya digunakan oleh Jesse untuk merekamnya. Lantas dengan masih membawa Jinnya, Park menggiringnya masuk ke sebuah lift. Untungnya Song Jun sempat ikut masuk. Sayangnya tenaga Park jauh lebih kuat sehingga terpaksa Jinnya menembak kakinya. Tapi ternyata dia tidak berhenti dan terus membawa Jinnya keluar. Sesampainya di bawah, dalam keadaan terkepung, tiba-tiba simbol di tangan Park muncul. Melihat itu, Jinnya menanyakan alasan sebenarnya dia menghubungi. Dan dia mengatakan bahwa Jinnya harus mencari jawabannya sendiri. Bersama dengan itu dia melepaskan Jinnya. Lalu secara perlahan Park pun mulai runtuh persis seperti zombie sebelumnya. Dan hal ini berarti Park bukanlah penyihirnya. Selanjutnya di perusahaan farmasi yang dimaksud, para petinggi perusahaan pun menonton hasil rekaman wawancara sebelumnya. Merasa dirinya terancam, maka Kim Min Suk meminta agar ancaman itu dilaporkan pada Bian Sung-il agar dapat memenuhi permintaan Park Yong Ho. Namun eksekutif perusahaan mereka yang bernama Bian Myun mengatakan bahwa sang pimpinan tersebut sedang dalam masa pemulihan. Selain itu, perusahaan mereka akan segera menandatangani kontrak senilai 1 triliun won dengan perusahaan Amerika, sehingga tidak ingin ancaman yang tidak jelas itu menggagalkan kontrak mereka. Tapi Kim yang masih merasa takut lantaran Park adalah mantan peneliti di perusahaan mereka. Ditambah lagi dia mengetahui persis apa yang pernah mereka lakukan dahulu tetap menolak, sehingga mereka terus berdebat. Alhasil, Lee Sang-in yang juga terancam menghentikan perdebatan itu dengan mengatakan bahwa polisi sedang menyelidiki kasus tersebut dan mengirimkan penjaga untuk Direktur Kim. Beberapa waktu berselang, Song Jun dan Yu menemui Bian Myun dan Lee Sang-in. Di situ mereka mengakui bahwa Park memang menghilang secara tiba-tiba 2 bulan sebelumnya dengan meninggalkan proyek mereka tanpa alasan. Hanya saja Bian Myun tidak mau menjelaskan masalah antara Park dengan ketiga petinggi perusahaan mereka. Dari situ, Yu dan Jinye menemui Profesor Cho Jung Hoon. Sang profesor menjelaskan bahwa para zombie yang dikendalikan memiliki kemampuan berbicara seperti manusia dengan tangan dan kaki berwarna hitam. Jung Hoon mengatakan juga bahwa simbol itu berasal dari Indonesia. Wanjay, dukun Indonesia diakui Korea nih. Indonesia.
Ketika ditanyakan bagaimana dia bisa begitu yakin, ternyata Profesor Jung dengan tertawa mengatakan bahwa tulisan asli dari simbol itu berbahasa Indonesia. 아, 이게 저 인도네시아어예요. Tapi dia juga telah melakukan analisis bahwa pada tubuh pertama ditemukan pesan bertuliskan balas dendam pertama, dan pada tubuh Park tertulis menarik perhatian. Lantas dengan santai pula dia mengatakan bahwa pelakunya adalah dukun. 두꾼. Kemudian sembari bercerita, sang profesor melakukan simulasi kegiatan yang dilakukan oleh seorang dukun yang diawali dengan mengambil tanah dari kuburan seseorang dan mencampurkan dengan darahnya yang lantas dilemparkan ke dalam lumpur. Mendengar itu, jinnya membenarkan bahwa wajah Park sebelumnya runtuh seperti lumpur. Sang profesor melanjutkan, langkah berikutnya adalah membuat patung dari tanah liat yang diberikan mantra serta rambut dan kuku, memberikan tumbal, menyusun tubuh dan bonekanya, lalu menuliskan apa yang diinginkan hingga mulai terbentuklah simbol tersebut. Melihat itu, jinnya mengatakan jika hal ini benar, artinya besok sang dukun akan melakukan aksinya sesuai yang dikatakan Park. Malam harinya, Tak Jung Hun mengabarkan kepada jinnya bahwa zombie yang menghabisi Kim di awal film bernama Hang Jingo yang merupakan salah satu orang yang sudah dilaporkan hilang selama 5 tahun dan merupakan tunawisma. Tapi 2 tahun sebelumnya dikabarkan sempat bergabung dengan organisasi imigran yang mana pimpinannya tengah ditahan. Mendengar itu, jinnya memintanya untuk mencari informasi pada pimpinan organisasi tersebut. Sesampainya di kantor, jinnya melihat seseorang bertudung di sebuah ruangan dan saat mendekat ternyata Jesse. Di situ Jesse mengatakan sedang mengecek peralatannya, tapi sesaat kemudian Jesse menanyakan apakah benar penyihir yang dia kenal bernama Zona dan niatnya menemukan penyihir itu adalah agar bukunya laris. Mendengar itu, jinnya mengatakan bahwa kabar tersebut tidak benar karena dia menganggap Zona sebagai keluarga dan tidak pernah memintanya datang di luar keinginannya sendiri. Keesokan harinya di sebuah penjara, Jung Hun mulai menanyakan informasi kepada Yan Zemin yang merupakan mantan bos dari Hang Jingo. Sementara itu di perusahaan farmasi, berdasarkan hasil rekaman wawancara jinnya sebelumnya, maka untuk melindungi Lee Sang-in atau Kim Min Suk, maka tim SWAT pun dikirimkan. Karena dalam kasus ini pihak kepolisian menganggapnya sebagai ancaman teroris. Pada waktu yang sama di luar, Jinnya dan Yu Chan pun bersiap-siap. Di dalam, Direktur Kim terlihat sangat khawatir, bahkan mencurigai kepala polisi yang datang, karena menurutnya berdasarkan rekaman video, siapapun bisa menjadi pelakunya yang terlihat seperti manusia normal. Kembali ke penjara, Yan Zemin menceritakan bahwa sekitar 6 bulan yang lalu perusahaan farmasi milik Sung Il tersebut melakukan penelitian dan pengembangan obat baru yang diam-diam merekrut manusia sebagai kelinci percobaannya. Pada saat itu pihak perusahaan menghubunginya untuk mencarikan para tunawisma atau pendatang ilegal untuk direkrut. Kemudian pada waktu yang sama di luar perusahaan farmasi, petugas yang melihat orang bertudung mencoba menghentikannya. Namun tanpa bicara dia langsung menyerang para petugas di sana. Mendengar itu, petugas lainnya pun berdatangan hingga menabrak Jesse. Di penjara, Yan Zemin mengatakan bahwa dalam beberapa bulan semua orang yang diuji tersebut berakhir. Parahnya, jumlah mereka sangat banyak, yaitu 10 kelompok dengan 10 orang dalam tiap kelompoknya. Bersamaan dengan itu, jinnya melihat orang-orang bertudung lainnya yang mulai berkumpul dalam jumlah yang sangat banyak. Sesaat setelah simbol di tangannya muncul, seperti diberi aba-aba, para zombie tersebut pun dengan cepat merangsek masuk dan melewati mereka semua. Melihat itu, Song Jun segera merebut talkie-talkie dari komandannya dan memerintahkan semua anak buahnya untuk melumpuhkan zombie-zombie tersebut. Sayangnya, zombie-zombie ini kembali bangkit dan mengabaikan para petugas untuk menuju ke lantai atas. Mendengar itu, Song Jun segera mengajak para petinggi perusahaan tersebut untuk menyelamatkan diri. Oleh karenanya, dia meminta Yu untuk mematikan semua lampu dan memandunya agar bisa mencapai garasi tanpa bertemu dengan para zombie. Sesampainya di lift, mereka pun segera masuk. Dan sebelum lift tertutup, terlihatlah para zombie yang sampai, tapi tidak melakukan serangan dengan tangan yang menghitam. Bersama dengan itu, di sebuah tempat terlihatlah seseorang yang mengendalikan zombie-zombie tersebut.
mengontrol mereka untuk menjatuhkan dirinya, yang kemudian kembali bangkit dan berlari ke arah garasi. Melihatnya, Jinnya meminta Yuchan untuk mengikutinya. Sementara itu di garasi, secara mengejutkan satu zombie menyerang mereka. Untung saja dengan cepat Jinnya mementalkannya. Namun melihat zombie lainnya yang berdatangan, Songjun segera memerintahkan mereka masuk ke mobil. Sedangkan Jinnya mencoba memperlambat zombie-zombie tersebut. Pada momen ini kembali terlihat bahwa para zombie mengabaikan orang yang tidak menjadi target mereka dan terus mengejar mobil berisi Kim In-suk. Parahnya, zombie-zombie ini pun bisa merebut dan menggunakan taksi untuk melakukan pengejaran. Dan di tengah kepanikan itu, Yuchan justru dengan semangat merekam secara live karena penonton yang mencapai 170.000 orang. Apalagi melihat para zombie yang bisa menggunakan taksi tersebut. Menyadari sedang dikejar, sontak Songjun memerintahkan anak buahnya untuk mengalihkan jalur. Tapi mereka justru semakin mendekat, menyalip, mengambil jalur berbeda, lantas menjatuhkan mobilnya. Sementara yang lain masih terus mengejar, mengepung, dan secara serentak menyerang mobil dalam keadaan bergerak tersebut. Mantap. Setelah perjuangan keras itu, akhirnya Songjun berhasil menyingkirkan zombie-zombie bersama mobilnya, sehingga mobil Jinnya pun tidak bisa lewat. Parahnya, ternyata para zombie itu tidak berhenti mengejar, begitupun dengan Jinnya dan Yuchan. Di luar terowongan, lantaran kondisi polisi yang menyetir sudah cukup parah akibat serangan zombie, akhirnya mereka pun harus berhenti. Alhasil, zombie-zombie kembali mengepung dan menyerang mereka. Hingga akhirnya, Kim sukses dibawa keluar dan dihabisi. Setelah sejenak menatap Lee Sang-in, zombie-zombie ini pun runtuh seperti sebelumnya. Melihat hal tersebut, Jinnya meminta Yuchan agar tidak merekam kondisi di tempat itu, dan sesaat kemudian dia pun menyadari sang suami telah terinfeksi. Selang beberapa waktu, Jesse pun akhirnya muncul di rumah sakit. Lantas dengan tertunduk dia meminta maaf kepada Yuchan karena tidak ada ketika terjadi penyerangan. Sementara di sudut lain terlihat Jinnya yang memandangi suaminya yang tengah dirawat bersama beberapa pasien lainnya. Di tempat lain, Lee Sang-in menemui Bian Sung-il dan mengatakan bahwa penyebab kematian kedua direktur perusahaan mereka adalah racun kerang paralitik yang tentunya berhubungan dengan uji klinis yang pernah mereka lakukan. Sehingga dia memohon agar Bian Sung-il meminta maaf atas hal itu. Sayangnya Sung-il menolak karena menurutnya dia melakukan hal itu dalam tugasnya di perusahaan dan bukan tindakan pribadinya. Tapi sesaat kemudian dia mengatakan akan mendiskusikan permintaan maaf itu terlebih dahulu dengan Miyun karena dia pikir sudah saatnya mengganti kursi kepemimpinan. Sehingga bila dia begitu saja meminta maaf, maka hal ini akan mempengaruhi kelangsungan perusahaan yang akan mereka tinggalkan tersebut. Mendengar itu, Lee Sang-in yang mengetahui giliran berikutnya adalah dirinya menjadi semakin putus asa dan segera pergi. Tatkala akan keluar, dia bertemu dengan Miyun yang baru saja datang. Di situ dia mengatakan keputusan Miyun untuk melakukan uji klinis terhadap manusia demi uang telah merusak mimpi para pendiri perusahaan. Tapi dengan sombongnya perempuan muda yang merasa anak dari Sung-il ini mengatakan bahwa perusahaan itu adalah miliknya. Mendengar kalimat tersebut, tanpa banyak bicara, salah satu pendiri perusahaan ini pun memutuskan pergi. Pada saat yang sama di kantor, Profesor Jung-hun mengatakan bahwa berdasarkan analisis dari kejadian di perusahaan farmasi, dia melihat para zombie tidak bergerak lagi setelah tangannya memiliki simbol terlepas dari tubuhnya. Hanya saja menurutnya, penyakit yang ditimbulkan oleh serangan itu bukanlah racun, melainkan kutukan, sehingga hanya bisa disembuhkan oleh si dukun sendiri. Atau terpaksa menghabisi orang-orang yang terinfeksi. Tapi Jinnya justru berpendapat cara lainnya adalah dengan menghabisi si dukun. Kemudian Tak Jung-hun menceritakan bahwa berdasarkan cerita Yan Zemin di penjara, dari 100 orang yang mengikuti uji klinis itu ada 1 orang berkeluarga negaraan Indonesia. Yan Zemin mengetahui hal ini lantaran 1 bulan setelah uji klinis yang merenggut nyawa mereka semua, ada seorang pria Asia Tenggara yang menemuinya dan mengatakan bahwa keluarganya yang bekerja di perusahaan itu telah 1 bulan tidak ada kabar. Lantas, untuk itu dia memberikan nomor telepon Park Yong-ho yang sebenarnya orang yang mengelola 100 pasien tersebut. Dia menambahkan bahwa pria misterius itu berpakaian seperti seorang pendeta Tao. Dan setelah itu, Park Yong-ho beserta 100 mayat pasien pun menghilang. Mendengarnya, Jinnya menyadari bahwa pria misterius itu adalah seorang dukun dari Indonesia. Dan bersama dengan itu, dia melihat sebuah mobil yang berhenti di kantor mereka. Kemudian Jinnya pun meminta mereka menyiapkan kamera untuk wawancara. Baru saja kebingungan dengan permintaannya, ternyata bel pintu mereka berbunyi. Beberapa saat kemudian wawancara dengan Lee Sang-in pun dilakukan.
Dalam wawancara singkat itu, Lee Sang-in mengakui bahwa perusahaannya telah melakukan uji klinis pada tunawisma dan imigran gelap. Dia juga mengatakan orang-orang yang masuk dalam daftar si dukun merupakan mereka yang menandatangani persetujuan uji klinis terhadap manusia tersebut. Hanya saja dia tidak mengetahui kalau salah satu di antara mereka berkewarganegaraan Indonesia. Tapi dia telah membawa semua dokumen terkait data pasien yang dimaksud. Ketika Lee Sang-in pulang, terlihat seseorang yang tengah mengintai bangunan tersebut. Kembali ke dalam, sesaat memikirkan kalimat yang diucapkan oleh Profesor Jung Hoon mengenai tanah liat untuk mengendalikan para zombie. Dia pun menyadari bahwa tanah liat itulah tempat di mana para pasien meninggal, sehingga ada kemungkinan sang dukun berada di sana. Dan tempat itu berada dalam kompleks perusahaan farmasi yang dimaksud. Dari situ, mereka pun membagi tugas. Jinnya dan Yu pergi ke sana, sedangkan Tak Jung Hoon dan Long Xiu pergi ke kantor imigran gelap untuk mencari data. Sementara orang yang dari tadi mengintai pun mengikuti mobil Jinnya. Singkat waktu, akhirnya Jinnya dan Yu pun sampai di gedung terbengkalai yang lampunya pun tidak bisa dinyalakan. Tapi sesaat kemudian, salah satu lampu menyala dengan sendirinya. Cukup lama mengeksplor, mereka menemukan satu ruangan yang dipenuhi dengan simbol dan lantai yang bertuliskan kata tidak ada. Lantas, Yu mengajak Jinnya untuk mengeksplor lantai atas sembari menunggu kedatangan sang profesor. Tapi tanpa mereka ketahui, tiba-tiba simbol itu bergerak. Di lantai atas, keanehan diawali dengan lampu yang tiba-tiba padam. Kemudian tatkala menengok, Jinnya seperti melihat cahaya di kejauhan. Lalu secara mengejutkan, satu zombie muncul menyerangnya. Tapi dengan cepat, Yu menghabisi dengan menyerang tangan zombie tersebut. Naas, tidak berselang lama, zombie lainnya pun berdatangan sehingga mereka terpaksa harus kabur menyelamatkan diri. Hingga akhirnya berhasil membarikade sebuah pintu. Sialnya, ternyata di situ mereka kembali diserang oleh satu zombie. Dan ketika tidak ada harapan lagi, tiba-tiba seorang wanita datang menghajar sang zombie dengan helmnya. Kemudian dengan menggunakan kekuatan supranatural, dia pun melipat dan menghabisi zombie tersebut. Mengetahui para zombie yang berhasil mendobrak pintu, sontak wanita bernama Zona ini segera mengajak mereka berlindung di suatu ruangan. Setelah menatap bulan, Zona segera membuat sebuah gambar, memantrainya dan memanggil Jinnya serta Yu untuk masuk. Tapi Yu yang masih menahan pintu akhirnya pun tertinggal. Ternyata mantra itu digunakan oleh Zona agar mereka tidak terlihat. Sayangnya di sudut lain, tiba-tiba Yu menimbulkan suara sehingga para zombie mulai bergerak ke arahnya. Melihat itu, Zona akhirnya berniat keluar. Namun sebelum itu, Jinnya mengatakan kelemahan mereka berada pada tangan kanan yang memiliki simbol. Dari situ, pertarungan pun terjadi. Mendapati Zona yang tertangkap, maka Yu pun mencoba membantunya. Sayangnya tenaganya tidak seberapa. Untungnya dengan cepat, Jinnya memukul tangan sang zombie sehingga Zona memiliki kesempatan untuk menghabisi zombie tersebut. Pagi harinya, manakala para petugas memeriksa gedung itu, Zona menceritakan bahwa dia tinggal di beberapa tempat untuk menghentikan roh jahat yang merasukinya. Awalnya dia tinggal di Jepang, kemudian di Cina. Walaupun tidak berhasil, tapi di kuil Cina dia sukses mempelajari cara mengendalikan roh yang merasukinya. Di tempat itu pun dia diberikan sebuah alat untuk menggambarkan simbol bermantra. Zona menambahkan juga bahwa sebenarnya dia ingin menetap di kuil tersebut, namun lantaran terhubung dengan mimpi Jinnya yang dalam bahaya, alhasil dia memutuskan kembali. Mendengar itu, Jinnya pun meminta agar dia tidak pergi lagi. Sesaat berselang, Yu datang mengabarkan bahwa Lee Sang-in telah mengakhiri hidupnya sendiri. Kemudian Yu Chan pun mengabarkan bahwa Sung Il meminta waktu wawancara untuk menyampaikan permohonan maaf. Dari situ, Jinnya meminta Yu agar melanjutkan investigasi di gedung tersebut dan mengajak Zona pergi. Namun Zona menolak karena dia yakin sang dukun berada di tempat itu. Terlebih lagi, untuk menyembuhkan Song Jun, maka mereka harus segera menemukan dukun tersebut. Singkat waktu, wawancara tersebut pun dimulai. Sayangnya, dengan mengikuti skrip yang dibuat anaknya, Sung Il hanya menyampaikan permohonan maaf secara institusi kepada seluruh masyarakat, sehingga Jinnya memintanya menyampaikan secara pribadi khusus untuk korban uji klinis mereka. Lantas, setelah bertanya kepada anaknya, Sung Il pun menyampaikan permohonan maaf pribadinya. Tapi Jinnya menolak karena dirasa tidak tulus. Mendengar itu, Miyun pun angkat bicara dan menghina Jinnya. Alhasil, dengan santai Jinnya mengatakan jika tidak tulus maka ayahnya sendirilah yang akan mati, sehingga Bian Sung Il pun bersedia meminta maaf.
Sementara itu di gedung sebelumnya, Yu mengajak profesor dan yang lainnya menuju ruangan yang dipenuhi simbol. Melihat itu, sang profesor mengatakan bahwa itu bukan simbol yang biasa digunakan untuk mengusir roh jahat. Tatkala memperhatikannya lebih detail, Zona menyadari bahwa simbol itu digunakan untuk kamuflase, persis seperti yang dia lakukan sebelumnya. Benar saja, setelah menghapus tulisan tidak ada, maka secara perlahan terlihatlah lorong tersembunyi di balik simbol tersebut. Tatkala ditelusuri, mereka mendapati ruangan yang seperti kamar mayat dengan simbol-simbol yang tergambar di lantai. Di tempat lain, Tak Jung Hun yang menemukan berkas milik Jesse segera mengirimkannya pada Jinya. Dan begitu terkejutnya Jinya menyadari Jesse adalah salah satu zombie yang dikendalikan oleh sang dukun. Apalagi dengan simbol yang muncul di lengannya. Kembali ke gedung, melihat Yu yang akan membuka sebuah pintu, Zauna mencoba melarangnya, tapi sudah terlambat. Setelah cahaya meredup, terlihatlah sang dukun yang duduk di tengah ruangan. Beralih ke wawancara, Jesse menanyakan apakah permintaan maaf Bian Sung Il sudah tulus. Lalu dengan kalimat tidak jelas, Jesse berkata bahwa dia melakukan itu demi menghidupi putrinya. Namun ilmu itu justru membuat putrinya sebagai tumbal. Dan kalimat ini dikendalikan oleh sang dukun. Lantas bersamaan dengan Jesse yang meneriaki Sung Il lantaran tidak bisa meminta maaf secara tulus, sang dukun pun mengerahkan segala emosinya untuk memerintahkan sang zombie menghabisi Sung Il. Melihatnya, Miyun bergegas membawa sang ayah kabur. Sedangkan Jinya meminta krunya untuk terus menyiarkan kejadian itu secara live. Di sana, Jesse pun dengan mudahnya mengalahkan dan melewati semua pengawal Sung Il. Hingga akhirnya mereka terjebak pada suatu sudut lorong. Dalam keadaan terdesak itu, Miyun meminta ayahnya berlindung di ruangan Lee Sang-in dan memerintahkan para pengawalnya untuk menghabisi Jesse. Namun semuanya sia-sia. Sementara itu, dalam kondisi terbelenggu, Zona tetap berusaha mendekati sang dukun. Sialnya secara mengejutkan, para zombie menyerang dan menangkapnya. Tapi setelah berusaha keras, akhirnya Zona berhasil melepaskan diri dan menghabisi zombie-zombie tersebut. Lalu kembali mendekati sang dukun. Bersamaan dengan Jesse yang mendekati Sung Il, Zona pun berhasil menyerang dukun itu dengan sihirnya. Alhasil, Jesse pun runtuh tepat di hadapan Sung Il. Pada momen itu, Zona mengambil dan menyerahkan sebuah boneka kepada sang dukun yang seraya menangis menghancurkan boneka di tangannya. Setelah suasana tenang, Miyun yang bersembunyi di sebuah ruangan akhirnya keluar dan menemui ayahnya. Kemudian dia mengambil racun dari kantongnya, menuangkan dan mengambil satu jari Jesse, lalu melukai wajah ayahnya yang sesaat kemudian mulai melepuh. Bersamaan dengan itu dia berkata bahwa generasi ayahnya sudah cukup dan sudah saatnya untuk pergi selamanya. Widih. Tatkala para petugas datang, Miyun berpura-pura menangisi ayahnya. Melihat itu, Jinya memintanya untuk berhenti berpura-pura karena semua yang dia katakan telah terekam. Ternyata Miyun tidak menyadari mic yang dipasangkan oleh Jesse tidak sempat dilepas ketika kekacauan terjadi. Parahnya, Miyun masih membantah karena menurutnya rekaman suara itu tidak cukup kuat untuk dijadikan bukti. Namun Tak Jung Hun menunjukkan semua komentar penonton yang menyaksikan kejadian itu. Alhasil, Miyun pun tidak bisa menolak lagi. Di rumah sakit, Zona mengatakan bahwa misi utama sang dukun bukanlah menghabisi Sung Il, melainkan dirinya sendiri. Lantaran saat menyentuhnya, terlihat dukun itu bersama anaknya yang telah dia jadikan tumbal ilmu hitamnya. Pada waktu itu pun, sang dukun meminta Zona untuk tidak mengamalkan ilmu yang ada pada dirinya jika ingin orang yang dia sayangi selamat. Dari situ, mereka menjenguk Song Jun yang sudah pulih. 3 bulan kemudian, rupanya Miyun dibebaskan karena tidak cukup bukti. Lalu Jinya dan Zona menemuinya lalu memaksanya untuk melanjutkan permintaan maaf sang ayah. Dan jika dia menolak, maka dengan menggunakan barang, foto dan kartu namanya yang bertulisan Cina, mereka akan menghabisinya. Kemudian, film diakhiri dengan menampilkan para imigran yang menerima upahnya. Di sana terlihat seorang imigran dari Cina yang memprotes bayarannya yang tidak sesuai, tapi dia diusir. Dan malam harinya dia melihat seorang dukun dari Cina yang tengah membuat simbol besar di tanah sehingga membuatnya bersujud. Mantap, bakal lanjut nih.